Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Umu Fakwa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, hari ini aku tadi sudah belanja ke pasar, belanja mingguan, minggu ke 4. Nah, dalam minggu terakhir ini aku tadi sudah belanja apa yang aku butuhkan dan sesuai budget yang aku rencanakan. Nah, di minggu keempat ini aku budgetnya sekitar 200.000. Tapi itu masih sisa ya teman-teman. Nah, tadi aku di sini ada beli kacang panjang 2000, daun langkok 1000 dan kencur 1000. Nah, ini tadi aku juga beli toge 3000 rupiah teman-teman, banyak ya. Lalu aku juga beli sayur 3 ikat, beda-beda jenisnya ya teman-teman, itu cuma 5000 aja. Biasanya sih 5000 dua ya teman-teman, tadi aku nih dapat 3. Untuk sayur aku beli bayam, kangkung dan juga sawi. Nah, di sini aku juga beli mie sekitar setengah kilo 6000 dan juga aku beli tomat 3000, cuma dapat 4 buah teman-teman, tapi lumayan besar-besar ya. Kentang setengah kilo, tapi karena ini tadi lebih dari setengah kilo jadinya 10.000 teman-teman. Karena di rumah masih ada stok kentang sekitar 2 buah lagi, makanya aku cuman beli sedikit teman-teman. Nah, di sini juga aku beli jagung 2 buah 5000, daun sop aku beli sekitar 3000 campur ya teman-teman, ada daun sop dan daun bawang atau daun prei. Mereka ini harus wajib ada di kulkas aku ya teman-teman, karena aku selalu pakai mereka buat di masakanku, entah kenapa suka aja gitu. Lalu ini aku adalah beli terong perterongan, ada 2 jenis terong, yang ungu dan yang bulat, itu 11.000. Kalau teman-teman biasanya lebih suka terong bulat atau terong ungu nih. Kalau aku sendiri sih jujur semua terong aku suka, yang hijau, yang ungu ataupun yang bulat. Lalu brokoli 5.000 rupiah, dapatnya sebesar ini ya teman-teman. Jangan salpok sama suara ayam jago ya teman-teman, itu ayam jago tetangga, suka banget ke rumah, setiap hari pokoknya berkokok di dekat rumah teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, jadinya ramai ya teman-teman. Oke, lanjut. Tadi aku beli buncis 5.000, aku juga dapat cabai 1 buah teman-teman. Hehehe, nggak tahu dari mana itu ngikutnya. Karena tadi aku belanja masih banyak sisanya teman-teman, jadi aku tadi beli martabak tapi udah dimakan di jalan. Kemudian aku juga beli pisang 2 sisir ini cuma 10.000 rupiah. Nah, pisangnya ini mau aku goreng pakai tepung teman-teman. Nah, jadi ini pisang goreng ini kesukaannya Pak Su. Hahaha. Kalau aku sih jujurnya lebih suka pisang mentah gitu aja ya teman-teman. Maksudnya pisang yang udah masak terus kita makan tanpa digoreng. Gak mungkin ya masih mentah-mentah, masih mengkal lah kita makan, pahit dong. Hahaha. Udah nggak jelas banget sih. Nah, di sini aku tadi beli ikan teman-teman. Untuk perlauk-laukannya tadi di sini aku habis sekitar 100.000 rupiah. Nah, di sini aku beli ikan kembung sebanyak setengah kilo 20.000 rupiah. Udang aku juga beli 20.000 rupiah. Kemudian di sini aku beli kerangnya 20.000 rupiah. Dan kemudian aku beli ayam 1 kilo itu 40.000 rupiah. Totalnya 100.000 rupiah. Yang pertama di sini aku bersihkan kerangnya dulu, karena itu mau yang aku masak ya teman-teman. Nah, jadi ini udah berhubung sudah menjelang siang, makanya kita mau masak dulu. Nah, kalau aku biasanya kerangnya ini aku cuci tuh menggunakan penggosok gitu teman-teman, ada penggosok aluminium. Kalau tidak ada aku juga pakai
sikat-sikat gitu teman-teman, di brush ya teman-teman, jadi dia tidak banyak lumpur-lumpurnya gitu. Jadi teringat dulu waktu tinggal di tempat nenek. Nah, rumah nenek aku itu di Sumatera Utara ya teman-teman. Jadi di sana dekat sama pantai. Setiap udah musim kerang, cari sendiri teman-teman, seru sekali. Masya Allah, pokoknya itu dulu kalau udah cari itu dapatnya banyak-banyak teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Dan sekarang setelah punya anak pun, anak itu suka banget sama pantai, suka banget dengan hewan-hewan yang ada di laut. Gak tahu kenapa ya teman-teman, padahal setelah menikah itu dan punya anak itu ke pantai cuma 1 kali, tapi dia sukanya banget, pakai banget nget-nget. Padahal sih aku tidak pernah cerita dulunya aku gimana anak pantai banget gitu ya, karena sehari-harinya itu di pantai. Nggak ada cerita teman-teman, tapi memang udah jiwa-jiwa anakku juga ikut jiwa pantai ya. Insya Allah. Nah, setelah kerangnya tadi sudah dicuci, saatnya kita mau rebus kerangnya dulu. Untuk perbumbuannya sangat mudah dan simpel teman-teman. Kalau aku biasanya cuman jahe, lengkuas itu digeprek, daun salam, kalau ada daun jeruk boleh ditambah daun jeruk, kemudian bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk bawang merahnya aku iris-iris, kemudian bawang putihnya aku geprek aja teman-teman. Lalu setelah itu langsung aja masukin kerangnya kalau airnya sudah mendidih. Nah, untuk masak kerang ini sendiri teman-teman, cukup dengan 5 menit aja biasanya aku itu sudah mateng untuk kerangnya. Kenapa begitu? Karena masukinnya itu setelah airnya sudah mendidih, benar-benar mendidih teman-teman. Kita masukin lalu kita tutup. Pokoknya kalau udah cangkangnya itu udah ada sebagian yang terbuka gitu teman-teman, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau buat sambal kecapnya. Tidak lengkap kalau tidak ada sambal kecap bagi aku sih. Bumbunya sih simpel aja, cuman bawang merah, tomat, cabe, ya kecap tentunya dong. Dan juga jeruk nipis ya teman-teman. Tinggal dipotong-potong lalu kasih seasoning. Oke, lanjut ke kerangnya tadi. Setelah udah kita rasa matang, kita tambahkan daun sop dan daun bawang. Kita aduk-aduk lalu matikan. Masak sup kerang ini sangat mudah dan simple ya teman-teman. Cuman kadang lamanya itu di pas nyucinya aja sih, hingga dia bersih, biar dia kalau dimasak itu nggak banyak pasirnya gitu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, pekerjaan satu udah selesai. Nah, setelah masak untuk makan siang ini, lanjut lagi bersih-bersih untuk ikan, ayam, dan yang lainnya. Nah, untuk si ayamnya ini aku mau buat ayam goreng tepung dan mau aku buat juga ayam katsu ya teman-teman, untuk stok lauk para si bocil. Nah, bocil-bocil aku ini paling susah banget kan ikan ya teman-teman. Lebih suka itu ayam, dan telur ayam. Itulah kesehariannya. Masya Allah, yang penting masih mau makan protein ya teman-teman. Bantu komen dong teman-teman yang anaknya sama seperti anak aku, sharing menu-menu ayam yang kesukaan para bocil pada umumnya. Nah, lanjut untuk penyimpanan sayurnya ini cuman aku potong-potong dulu ya teman-teman, lalu tidak aku cuci. Nah, jadi ketika mau masak baru dicuci. Kalau aku biasanya batang brokolinya itu tidak aku buang semua ya teman-teman. Jadi batangnya itu aku ambil lalu aku belah-belah. Kenapa nggak aku buang? Ya sayang aja gitu menurut aku kan. Jadi kalau mau masaknya itu harus kita tumis lebih dahulu. Setelah udah agak empuk baru deh brokoli dimasukkan. Karena brokoli itu sangat cepat dimasaknya ya teman-teman. Kalau untuk kacang panjang ini biasanya aku dimasak untuk tumis atau aku buat lotek gitu teman-teman. Pak Su itu gemar sekali makan seperti lotek, pecel, jadi harus sedia di rumah.
Jadi kalau makan sayur-sayur seperti biasa itu kurang suka ya teman-teman. Kalau sayur-sayur seperti tumis-tumis biasa itu cuman buat aku aja teman-teman. Aku tim yang sayur banget dan Pak suami itu tidak sama sekali ya teman-teman. Apalagi anak aku. Ya udah deh, nggak ada satupun yang mau makan sayur. Nah, kalau untuk bayam biasanya aku itu masak di bening aja teman-teman, di sayur bening itu, lalu ditambah jagung dan tauge. Wis, itu udah mantap sekali teman-teman. Tinggal buat sambal belacan, cukup banget sih kalau untuk aku seperti itu aja udah oke. Oh ya teman-teman, siapa yang di sini waktu masih gadisnya tidak pernah ke dapur alias jarang masak ya teman-teman, tapi ketika sudah menikah justru sehari-harinya itu suka sekali memasak. Ayo, siapa yang seperti itu? Aku kak, boleh deh di komen ya teman-teman, karena jujur ya aku juga seperti itu teman-teman. Waktu gadisnya itu jarang sekali masak, bisa dibilang hampir tidak pernah masak. Jadi ketika punya suami justru hal itulah yang paling utama, memasak. Jujur ya awalnya itu sangat-sangat kebingungan mau gimana, mau masak apa, selera suami apa. Dan setelah 3 tahun menikah baru benar-benar menemukan selera suami itu seperti apa. Wah, sangat sungguh lama ya teman-teman. Padahal ya masa itu bisa aja sih kita belajarkan, tapi yang benar-benar cocok sama lidah suami itu yang kita perlu perjuangkan. Namun di balik itu, disitulah ada pahala yang terus mengalir. Semoga aja dengan kita memasak, menyediakan makanan yang suami suka, itu adalah pintu kita untuk mudah masuk ke dalam surga ya teman-teman. Amin ya Allah. Yang penting kita itu ikhlas ya teman-teman. Jangan sambil merepet pula masaknya. Ya udahlah, mana pula dapat pahalanya. Kok jadi Medan kali kau nih bah. Astagfirullah. Nah, sekarang waktunya dimasukkan ke dalam tempat-tempatnya ya teman-teman. Kalau aku pakai aja yang udah ada di rumah, walaupun warnanya tidak sama ya teman-teman, tidak apa-apa, yang penting masih bisa untuk dipakai. Kalau udah dikemas seperti ini teman-teman, nanti kita waktu pas memasak itu sungguh satset ya teman-teman. Memang sih repot ya teman-teman, tapi repotnya itu cuman di 1 hari ini aja. Seterusnya itu kita bisa jadi satset. Nah, kalau di awal itu emang berat sekali, tapi teman-teman bisa juga coba dalam 3 hari dulu ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah sudah selesai kita memetiknya. Kita sudah selesai food prep-nya hari ini. Maafkan saya apabila ada salah-salah kata menyinggung teman-teman, dan maafkan bila terlalu banyak mengoceh. Semoga videoku menghibur dan bermanfaat. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, monggo di subscribe dulu, di share dan di komen yo. Oke, kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.